sana kebenaran-kebenaran. Anak-anak may pataro karat, iba maraja ng ora kan? Pataro ka na, ano atong nasongkit kamu sih? Benar-benar itu video. Dan dia, saudaraku yang terkasih sama Tuhan, dihancurkan oleh itu. Karena firman Tuhan berkata dalam Tawarik dan juga dalam kitab Raja-Raja, seorang raja tidak boleh mempunyai banyak istri, dan tidak boleh mempunyai banyak kuda, dan tidak boleh mempunyai banyak emas. Semua itu dilanggar oleh Sulaiman, walaupun Sulaiman tetap dipakai oleh Tuhan. Kesombongan dia itu, saudaraku yang terkasih sama Tuhan, telah membuat kejatuhan Israel yang luar biasa. Sejak itu tidak pernah lagi Israel sama. Ya, sampai di tahun 1948 baru mulai mereka dibangun sampai sekarang. Tetapi itu pun tidak sesempurna apa yang dimaksud oleh Alkitab. Belum sesempurna apa yang dimaksud oleh Alkitab. Jadi pelanggaran itu saudara dalam hindari. Jadi artinya saudara yang tak sama Tuhan, ketika engkau terlalu menghormati dirimu, apalagi sudah puji-pujian jauh, ya. Salah satu yang ditanya oleh orang Jerman itu kepada saya, kenapa Bapak bisa bertahan di sini? Karena sudah 30, waktu itu 30 sekian tahun jadi ketua. Saya bilang, saya tidak pernah mengambil kehormatan dari diri saya. Hah? Seperti apa maksudnya itu? Saya bilang, saya dipuja-puji di mana? Saya bisa jadi pendeta internasional, saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Indonesia, saya bisa bahasa Batak, saya bisa bahasa Simalungun untuk berkhotbah. Jadi artinya kesempatan saya banyak. Tapi saya pemimpin di gereja ini, maka tanggung jawab saya hanya gereja ini saja. Kan tidak bisa saya kemana-mana. Kan tidak bisa. Jadi semua kehormatan itu saya pendam hanya untuk di gereja ini saja. Makanya saya bangun gereja ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin saya tidak melakukan yang banyak di sini, bukan melakukan yang hebat dan luar biasa, tetapi saya berjalan bersama dengan Tuhan di sini. Seperti itu. Ada yang mau bicara apresiasi itu berlebih-lebihan dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih Tuhan, apalagi bui hong saya penguluhan namate bahwa saudaraku yang kekasih Tuhan. Aku kadang-kadang mau menangnya aku nama saya Tuhan mau soal pibeko kodo na may ilin ko. Tidak kasi pembantu Tuhan ya pasado di mana? Ay na, ibu na masuk di mana itu ya? Di Papua itu. Dulu ada di IBH masuk di Inatari Hotel. Ada yang nanggap nama saya kamu saya tahu lama. Ay orang nama gugay orang or itu situ. Ada sama di sini. Ngaku di sini marpira. Orang ini tadi di sini. Kalau saya 500. Kurang bantu Tuhan. Oma macam. Mungkin aku media sazoma. Usuma kapan di majama ratusan yang sembuh. Puji Tuhan. Karena pasrahan kita kepada Tuhan, karena itu bukan kuasa kita, bukan kita punya sistem, bukan kita punya struktur itu. Dia yang punya kuasa itu. Dan saya tidak pernah bisa gunakan Tuhan. Tuhan yang bisa gunakan saya. Saya tidak bisa gunakan Roh Kudus untuk apalagi mengutuk orang, membenci orang. Mana mungkin itu? Roh Tuhan itu adalah roh kebaikan yang tersempurna dari dirinya, rohnya. Rohnya apa? Saya kan punya roh manusia, roh kecil. Allah punya roh, yaitu dirinya sendiri. Itu yang datang ke dalam dunia untuk memberikan kita kemampuan. Oleh karena itu saudara pun nggak pernah bisa. Itulah dengan baik. Lalu kemudian sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa itu melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai, jantan, kuda laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta. Tetapi sudah ada yang kasih. Jadi ganti si Sarai, ini maka hadir di mana? Oma dia bisa mana? Enggak di Lubuko. Anda si Sarai kan lupa mana? Karena saudara tahu bahwa yang diberkati oleh Allah Abraham itu bukan dia, Sarai, rahim Sarai. Situlah rencana Tuhan itu.
Bukan di sini. Kalau si Abraham sudah 10 kali kawin masih bisa. Sarai nggak bisa, hanya punya satu raja. Berkat yang Tuhan katakan itu, saudaraku yang kasih sama Tuhan, adalah berkat yang independen dan benar-benar universal. Artinya Tuhan melihat dari rahim ini akan tinggal sampai kepada Yesus Kristus. Tapi rahim ini mau dijual oleh Abraham ke Mesir. Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, maka gagallah rencana. Gagallah semua perbuatan Allah yang hebat dan luar biasa itu kepada Abraham. Tinggallah dia menghitung-hitung ontanya, onta, kambing, hamba perempuan, hamba laki-laki, semua dia elus-elusnya lagi. Terbuka, korbo, si 5 kaibon, lupa dia tentang janji Tuhan. Bahwa Sarah itu adalah fokusnya, objektivitasnya daripada Allah. Itu sebabnya ayat berikutnya berkata, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan ia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaan. Tidak bisa. Itu dia bilang peta kosong 10 juta mengutuk. Tidak bisa. Karena ini rahim kebaikan yang Tuhan sudah ciptakan. Haleluya. Kita sudah ada di Amerika, kita sudah ada di Malaysia, kita sudah ada di Australia. Kita akan berkembang. Mungkin saya tidak akan pernah melihat itu lagi karena usia saya sudah tua. Tapi saudara akan melihat ini. Tidak ada kutuk yang bisa. Dan kutuk itu akan kembali kepada mereka yang mengutuk itu. Nah, siapa yang memberkati engkau, aku akan berkati. Dan siapa yang mengutuk engkau, akan aku kutuk. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, rahim dari Sarai ini amat penting bagi aku. Mungkin Abraham mengingat bahwa Sarai itu hanyalah perempuan biasa saja dari Ur Kasdim. Seorang perempuan mungkin cantik, tetapi dia bukan anak bangsawan atau anak yang hebat yang patut dihormati. Tapi bagi Tuhan dia terhormat. Kemanapun Sarai ini harus dipelihara oleh Tuhan, dijaga dan di security oleh Tuhan hidupnya itu. Karena Tuhan sudah melihat dari sanalah. Sudah tahu kelanjutan dari cerita Abraham. Hidupmu pun seperti itu. Kalau Tuhan sudah menjaga, merawat, memelihara engkau, memberikan janjinya kepada, lanjutkan hidupmu itu. Biarkanlah Tuhan mengelola, memanage dengan baik apapun dalam perjalananmu itu. Jangan pernah ditakut-takuti oleh apapun, apalagi oleh dunia ini. Dan jangan pernah distimulasi oleh apapun, karena engkau adalah independen. Tuhan menyelamatkan kau pribadi. Dia tidak menyelamatkan kita secara kolektif. Tidak, saudaraku yang kasih sama Tuhan. Kumpulan kita itu kolektif. Doa itu kolektif. Tuhan berkata 2-3 orang di antara kamu memberitakan tentang firman-Ku, tentang aku ada di sana. Atau 2-3 orang di antara kamu sepakat untuk memberitahu apa saja kepada Allah, maka Allah disuruh. Itu namanya kolektif. But salvation is privacy. Keselamatan itu adalah saya. Dan saya tidak mau keselamatan saya diganggu oleh apapun. Karena itu adalah hak Tuhan dan kewajiban Tuhan untuk menjaga, merawat, dan memelihara saya. Setiap pribadi itu dikenal oleh Tuhan. Dan engkau adalah berharga di hadapan Tuhan. Dan engkau adalah spesial di hadapan Tuhan. Dan engkau adalah yang paling utama dan istimewa di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kubawa hidup ini menghadap hadirat mudah. Pada waktu kita berdoa, kita doakan juga minyak ini, supaya ketika minyak ini dioleskan, semua sakit penyakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Jika saudara mempunyai persoalan dan masalah dalam hidup saudara, saya percaya Tuhan akan menjamah hidup saudara. Mungkin ada doa-doa saudara yang masih tersembunyi dan belum atau dijawab oleh Tuhan. Ada cara 3 hal yang diberikan oleh Tuhan dalam doa. Pertama, dia mengatakan iya. Kedua, dia mengatakan tidak. Atau ketiga, dia mengatakan tunggu.
Jadi saudara yang kalau tidak itu ada alasan Tuhan. Kalau iya dia sudah pasti berikan. Kalau tunggu ada momen tertentu di mana Tuhan akan memberikan itu kepada engkau.